banyak yang nggak mau kerja dengan protein itu karena protein itu betul-betul unpredictable. Isu terbesar dalam industri farmasi itu bukan masalah potensi obat dan bukan masalah obat baru, tapi masalah impurities. Pada saat bekerja itu, kita harus bisa melihat value dari kita dulu yang menciptakan sesuatu. Itu memang kita dari dulu itu nature-nya nggak begitu ya. Pembicara Cinta MIPA episode kali ini adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang farmasi dan dinamika industrinya. Beliau adalah Kang Wangsa Tirta Ismaya. Beliau adalah seorang biokemis, bioteknologis, dan protein kemis. Saat ini, Kang Wangsa menjabat sebagai manajer riset pengembangan protein terapeutik rekombinan, kepala unit perbankan sel, dan kepala jaminan kualitas penelitian di DEXA Laboratories of Biomolecular Science DEXA Medica. Kang Wangsa juga sering menjadi pembicara tamu dalam kuliah industri bioteknologi farmasi dan menjadi co-supervisor untuk tesis sarjana dan magister di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Gelar sarjana Kang Wangsa diperoleh dari jurusan kimia dengan spesialisasi biokimia dari Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran pada tahun 1998. Beliau juga telah mengikuti pelatihan lanjutan di bidang bioteknologi industri dari Gesellschaft Biotechnologische Forschung di Jerman pada tahun 2001. Pada tahun 2011, Kang Wangsa meraih gelar PhD dalam kimia biofisik dari Universitas Groningen di Belanda. Sebagai seorang peneliti, Kang Wangsa telah terlibat dalam berbagai proyek riset yang meliputi enzim amilolitik untuk konversi pati menjadi gula dan etanol, pengembangan protein mirip lektin untuk pembawa obat dan anti kanker, serta aplikasi superoksida dismutase dalam obat dan kosmetik. Beliau telah mempublikasikan berbagai makalah dan juga terlibat dalam proses review naskah di jurnal-jurnal terkemuka seperti Elsevier dan Wiley. Dalam podcast ini, pembicara akan berbagi wawasan tentang perkembangan terbaru di industri farmasi, tantangan yang dihadapi dalam penelitian protein, serta pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan dan industri untuk menciptakan solusi inovatif. Mari kita ikuti podcast Cinta MIPA episode 8 ini. Kang Wangsa, I want to move features. Detail di kimianya, what do you do? Apakah pita selektanya saat ini gitu ya, dan ini kita bicara lebih ke chemistry-nya sehingga teman-teman di bawah yang baru kuliah tuh punya visi gitu. Oh, ternyata di protein begini ya, ini begini ya gitu loh. Mangga Kang. Oke, terima kasih. Itu maaf ya, kayaknya kelamaan cerita sejarahnya. Oke, malah bagus. Kita jadi potong setengah-setengah jam jadi 4 sesi, 3 atau 4. Mangga. Jadi kalau yang saya lakukan sekarang itu sebenarnya itu out of competence ya. Jadi memang mungkin karena saya sudah membangun kompetensi saya di bidang kimia protein gitu ya. Sebenarnya kalau udah menguasai kimia protein itu enak, karena protein itu kan active participant ya dalam sistem biology gitu ya. Kalau ada DNA, kemudian karbohidrat, lipid, itu mereka tuh jadi substrate gitu ya. Tapi yang lari sana sini, yang memproses itu protein. Dan orang biasanya suka malas kerja dengan protein karena protein yang mobile-nya protein ya. Jadi biasanya tuh susah, orang tuh banyak yang nggak mau kerja dengan protein itu karena protein itu betul-betul unpredictable, susah untuk diurus. Kita udah atur pun kadang-kadang nggak mau nurut gitu ya. Nah, yang saya lakukan pada saatnya sebenarnya adalah membuat protein rekombinan. Jadi dasarnya adalah waktu saya dulu join ke DEXA, mereka punya produk yang diisolasi proteinnya dari bahan alam. Kalau isolasi dari bahan alam itu kan banyak ya challenge gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita ambil sumbernya dari ikan. Nah, ikan sendiri kan kita akan compete dengan consumption. Kemudian juga kalau misalkan dengan masalah breeding ikannya, kalau ada environmental change itu nanti karakteristik ikannya berubah. Jadi kalau dari sisi QC, quality control untuk bahan baku yang masuk itu akan jauh lebih sulit dikontrol. Kreatifnya terlalu banyak. Ya, karena isinya macam-macam gitu ya. Dan
Dan sekarang mungkin ini ingat ya teman-teman dan Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan di Badan POM 3 tahun terakhir, itu isu terbesar yang paling banyak mengganggu dalam industri farmasi itu bukan masalah potensi obat dan bukan masalah obat baru, tapi masalah impurities. Impurity. Yang terakhir impurities. Itu kan kasus yang paling terakhir itu kan yang obat sirup banyak. Oh iya, ya, yang anak ya. Ya, betul. Itu impurities gitu ya. Oh. Dan itu menjadi apa ya, yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir itu miss gitu, karena kalau kita mengajukan suatu obat, yang dilihat itu apakah obatnya ini memang punya kemampuan untuk menyembuhkan gitu. Dan secara keamanan apakah dia menyebabkan efek samping atau bahkan lethal, menyebabkan kematian. Kalau di ambang tertentu diuji ya biasanya sih aman gitu. Nah, tapi kan suka ada yang nakal. Nah, yang nakal ini yang kadang-kadang tidak bisa kita kontrol, karena memang yang namanya impurities itu kalau misalkan sudah dinyatakan tidak menyebabkan toksik, ya udah lolos. Nah, ternyata ini kan yang menjadi apa ya, ruang gerak untuk yang pemain nakal gitu ya, ibarat. Nah, yang saya kerjakan ini sebenarnya adalah bagaimana supaya untuk mendapatkan bahan bakunya ini tidak lagi mengandalkan bahan alam. Oh. Nah, kita menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, ini memang biotek banget ya. Nah, teknik rekayasa genetika supaya kita bisa menghasilkan obatnya itu dalam jumlah besar menggunakan sistem yang bisa kita kontrol secara sederhana. Sederhana tapi bukan berarti nggak kompleks ya, itu tetap kompleks, tapi sederhana. Dan itu yang saya lakukan selama, ini berarti udah 10 tahun lebih ya, 10 tahun di Dexa. 10 tahun lebih di Dexa, dan ini tidak mudah gitu, karena apa? Ini juga mungkin salah satu blessing gitu ya, kenapa saya join di industri, karena saya bisa melihat bagaimana industri kesehatan dan farmasi di Indonesia itu betul-betul masih belum siap gitu ya. Badan POM itu masih banyak berkaca ke US, ke Amerika atau ke Jepang. Eropa juga masuk. Pokoknya 3 itu gitu. Dan karena waktu saya join 10 tahun yang lalu, di Indonesia itu pemainnya hampir nggak ada ya yang ngembangin betul-betul dari nol. Gitu ya. Dari nol. Jadi kami itu betul-betul ngembangkan dari nol. Tantangan terbesar saya waktu dulu itu adalah bagaimana bisa mengedukasi gitu, karena ketemu dengan orang-orang dari Badan POM pada saat itu mereka tuh masih nanya ini apa sih gitu ya, terus ada nggak di USP gitu ya, di farmakopeia di US ada, saya bilang ya udah ikut aja aturannya ke sana. Loh, saya kok protes, saya bilang nggak mau, saya bilang itu karena apa? Itu cara mereka bikin obat, itu cara mereka demografi mereka untuk pasien mereka gitu ya, itu needs-nya itu nggak mungkin sama dengan kita. Saya bilang kita mau membuat sesuatu yang new. Gitu. Kalau membuat sesuatu yang baru pasti akan punya profil karakteristik yang berbeda. Gitu. Dan itu harus dilihat secara keilmuan apakah memenuhi kaidah baik itu keamanan, khasiat maupun kekuatan obatnya, saya bilang gitu. Nah, itu mungkin ada sekitar 5 tahun ya saya struggling bolak-balik ke Badan POM tuh untuk bolak-balik labor gitu, bahwa nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa begini, dan mereka kadang-kadang suka bilang udah Pak, itu di USP dinyatakan harus begini. Tapi kan saya tanya ya, kenapa harus begini? Nah, ini mungkin salah satu yang di Indonesia juga kadang-kadang kurang ya. Kalau kita udah ditetapkan satu aturan, kita tuh cenderung untuk comply gitu. Itu di Indonesia kan memang begitu ya. Oh, kata aturan harus begini, ya udah ikutin aja gitu ya. Nah, saya lagi tuh tanya, kenapa? Saya tanya kenapa? Karena kami tahu dasarnya gitu. Ngerti nggak kenapa itu di USP itu dinyatakan seperti itu? Dan mereka tuh kurang, dan memang saya nggak bisa menyalahkan gitu ya, bahwa kenapa harus mengambil seperti itu ya, karena memang kan mereka bertanggung jawab atas nyawa. Ya, betul. Nah, jadi kalau memang kurang tahu ya lebih baik ambillah kondisi yang paling stringent. Ada rujukannya gitu ya, rujukan kebijakan itu. Ya, jadi kan ibaratnya kalau kita nggak ngerti kitab kuning gitu ya, jadi kalau suruh baca
doanya muter, ya kita doanya muter aja karena kita memang nggak paham gitu ya. Tapi kalau udah paham kita kan harusnya bisa ngerti mana sih sebenarnya yang perlu dibaca, mana yang enggak. Nah itu awal-awalnya ya. Tapi kalau saya lihat perkembangan Badan POM tuh udah sekitar 5 tahun terakhir ini bagus ya saya bilang. Mereka tuh jauh lebih terbuka, lebih kooperatif dan betul-betul meningkatkan kompetensinya banyak gitu untuk bidang biofarmaceutical ini gitu. Dan karena juga booming kan sekarang tuh untuk obat-obatan biologi di Indonesia ya. Oh, Udah booming. banyak pemain booming Bagaimana? karena Oh, banyak pemain luar tuh banyak yang sudah masuk ke Indonesia kan. booming ini dari pemain luar. Jadi biasanya itu kalau pemain luar mereka itu bikin joint venture. Oh, oke. Oke. Seperti Produksi di yang sini dari Korea. ya. Ya, jadi yang dari Korea itu mereka ada yang kerjasama dengan partner lokal bikin mereka yang versi Indonesianya, atau kalau enggak ada perusahaan Indonesia yang mengalahkan alih teknologi. Ya, ya. Nah, alih teknologi saya masih bisa terima deh gitu. Yang kadang-kadang saya suka sedih itu kalau yang benar-benar cuma beli bulk kemudian cuma packing doang. Aduh, kok itu nggak ada ilmunya sama sekali ya. Gitu. Ya bukannya nggak terima praktek bisnis ya. Praktek bisnis Indian kan business is earning money gitu ya. Tapi kan kita juga harusnya tahu bahwa ada eagerness ya. Kalau kita mengambil sesuatu langkah yang mudah, itu berarti kan juga menunjukkan jati diri kita ya. Berarti sebegitulah kita menilai diri kita gitu maksudnya. Kalau misalkan kita nggak mau yang susah, ya karena kita maunya gampang, ya berarti ya level kita adalah orang yang memang nggak bisa apa-apa, yang cuma bisa ngerjain yang gampang itu loh. Kalau saya prinsipnya gitu. Jadi bukannya belagu pengen ngerjain yang susah gitu, tapi kalau dilempar yang susah ya hayu gitu. Bukannya kita mencari yang gampang gitu. Jadi arahnya ke sana. Nah, jadi kami coba kerjakan sendiri, jatuh bangun selama sempat di audit Badan POM, ditampar kiri kanan, ditusuk segala macam gitu ya. Tapi jadi paham gitu bahwa kenapa sih dalam industri farmasi itu harus begini dan harus begitu. Dan itu sebenarnya karena saya bekerjanya di bidang biotek, which is di Indonesia biotek farmasi itu memang masih baru ya. Kurang dari 15 tahun kok. 10 tahun Bio Farma yang udah lama gitu ya. Dan bersama BUMN. Ya, dan itu sole player ya. Kalau untuk swasta kan memang masih sangat jarang. Saya nggak tahu Sanbe tuh, mungkin bisa tanya ke Kang Edi. Main apa enggak ya? Sebentar, Kang Wangsa. Ini kita karena kemarin dua orang itu kan dari dunia HRD ya. Jadi izin saya karena kebanyakan kan jalur umumnya itu jalur mencari kerja nih, Kang Wangsa. Kang Wangsa menjadi frontliner di situ, dan kita tahu industri bioteknologi itu uangnya nggak sedikit ya. To do your job itu pengusaha tuh keluar uangnya gila-gilaan lah, betul ya. Nah, silakan tolong di-share ya. Kenapa seorang pemilik desa masih memberikan kesempatan begitu dan 10 tahun? Saya tahu, saya bisa tebak itu uang untuk di bawah proyek Kang Wangsa banyak sekali. Berarti kan ada sebuah eagerness di situ, apa yang dia lihat, betul nggak? So simply said, you can suddenly resign dan back ngajar misalnya di Groningen kan, berarti kan kerjaannya uangnya diapain ini kan gitu ya. Nah ini saya yakin itu ada value, mungkin tidak terucap. Kenapa job itu masih dipercayakan, uangnya masih ngalir, itu penting. Karena itu jelas bukan untuk tipikal pekerja kutu loncat, itu udah pasti. Begitu. Jadi gini, kalau digoyang udah sering. Jadi malah ada beberapa bulan yang lalu saya tuh ada yang kontak dari Jepang ya, mereka tuh ingin bikin lab biology untuk pengembangan biodrug gitu ya. Terus mereka butuh direktur gitu, mau nggak kesini? Bilang, hebat banget ke Jepang, tapi nggak mau asing. Nanti kerjanya kayak kuli. Saya sih sederhana aja mikirnya. Cuman oke, itu mah lucunya ya. Tapi satu hal yang ini balik lagi ke jargonnya awal itu, bahwa kita tuh ingin membangun karir. Ya. Alright. Dan karir is not a job ya. Jadi kalau misalkan saya kerja di Deksa, kerjaan di Deksa saya itu adalah job. Ya. Karir saya adalah ilmuwan gitu. Nah, ya mungkin kayak Bapak, Ibu, teman-teman di sini juga gitu. Dan karirnya itu adalah seorang pendidik gitu ya. Jobnya sih ya di Unpad, di mana di Unsur, di mana lah gitu ya. Nah,
Ini mungkin salah satu yang bisa menjadi pemikiran juga buat teman-teman, mungkin adik-adik ya. Pada saat bekerja itu kita harus bisa melihat value dari diri kita dulu. Dari diri kita sendiri. Itu nomor satu. Waktu saya mau join sama Dexa, itu saya ketemu pertama dengan yang jadi atasan saya sekarang gitu ya. Beliau tuh cerita kalau misalkan saya tuh ingin ngembangin ini loh, kami ingin ngembangin ini. Terus saya bilang, saya punya mimpi loh di Indonesia suatu saat kita tuh harus begini. Saya nggak nyebutin loh, saya harus kerja di mana. Saya mengatakan bahwa saya tuh punya skill set yang saya rasa kalau di Indonesia saya bisa pakai untuk bawa bangsa ini tuh maju. Terserah. Bidang saya tuh biotek. Biotek itu kan banyak ya. Ada biotek putih, biotek merah, biotek hijau, biotek biru gitu. Jadi ada bidang lingkungan, bidang kesehatan, bidang industri gitu ya. Itu terserah di mana karena basisnya itu biotek. Biotek itu basisnya biokimia. Malah saya kadang-kadang bilang biotek itu glorified-nya biochemistry. Nah, saya katakan bahwa saya tuh punya ini loh, punya misi ini untuk saya gitu ya. Terserah nanti apakah nanti saya berkiprah di kampus, apakah di mana, itu yang saya mau capai gitu. Nah, kita klop di situ bahwa kita tuh punya suatu yang ingin kita tuju gitu, bahwa suatu saat kita tuh harus bisa menghasilkan ini gitu loh. Nah, kemudian dari situ saya juga pada saat itu pemilik Dexa, pendiri Dexa masih hidup ya, almarhum Pak Rudi Sudipno. Itu juga cerita kalau Dexa tuh dibangun tuh dengan dasar apa, bagaimana Dexa tuh mulai berdiri gitu ya. Saya tuh bisa mengikuti baru oke. Ada nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bergerak dari perusahaan ini. Dan nilai luhur inilah sebenarnya yang klik sama saya gitu. Nah, ini yang kayak tadi yang istilahnya anak bermain. Ya. Kalau udah klik sama main, mau dibilang hujan, mau dibilang sakit, mau dibilang ngantuk, mau dibilang nggak naik kelas, nggak peduli. Dia akan berhenti kalau permainannya diambil doang. Betul. Nah, ini yang mungkin untuk teman-teman juga. Pertama saya melihat pada saat itu, ini luhur mereka. Dan saya punya value yang sama. Dan kita mempunyai impian yang sama. Salah satunya saya lihat bahwa mencerdaskan gitu ya, bangsa dan tidak hanya melulu bisnis gitu. Dan ini yang membuat saya tuh sangat appealing proposition gitu ya. Berarti ini nggak masalah duit doang gitu ya. Akhirnya saya pikir seenggaknya kita share the same value, share the same goal gitu ya. That's it gitu loh. Kita jalanin aja. Saya nyemplung kerja, saya dikasih tugas tambahan A, B, C, D, E, F, G yang sekian banyak. Saya jalanin gitu, walaupun kadang-kadang ditanya gitu, Bapak nambah kerjaan kayak gitu ya, kadang-kadang sampai nggak tidur, itu kenapa? Ya nggak apa-apa, saya senang, saya bilang itu kenapa? Ini adalah value yang mereka, bagian dari value saya, nggak masalah. Buat saya nggak dibayar nggak masalah. Kalau misalkan saya harus dikirim, coba kamu ke sana ngajarin ini, nggak apa-apa, itu value saya gitu loh. Nah, apa yang terkait dengan reward gitu ya, reward will follow gitu. Jadi saya mohon maaf ya, mungkin saya cuma bisa bicara karena saya posisinya udah di sini gitu ya. Saya nggak tahu mungkin kalau yang teman-teman yang masih baru gitu ya atau struggling itu mungkin akan membacanya sebagai sesuatu yang lain gitu ya. Tapi yang saya rasakan adalah kalau kita itu berpegang teguh bahwa saya punya value ini, saya punya karir yang tuju adalah itu, dan saya melakukan itu ya. In between itu kita lihat irisannya di mana dan kita align-kan aja itu, jalani. Maka pada akhirnya kita akan kerja dengan baik. Apa yang saya mau capai itu tercapai. Task dari tugas yang diberikan oleh perusahaan itu terpenuhi, perusahaan juga merasa senang karena apa? Karena saya melakukannya dengan senang gitu ya. Dan reward will follow gitu. Ini yang kadang-kadang dikatakan kalau yang apa ya? Ya kalau orang bilang mah rezeki mual ketukar. Jadi memang udah ada pakemnya ya. Udah pakemnya ke situ ya, jalanin aja gitu maksud saya tanpa harus pikir wah,
rumput sebelah nih. Saya soalnya benar, kalau misalkan saya mau ikut misalkan, Pasti. Itu pertanyaan saya. saya misalkan, waduh, saya harus umur sebelum 40, saya sudah harus punya ini nih, saya harus punya ini, saya harus punya ini gitu ya. Ini nggak akan tercapai kalau gaji saya masih segini, saya nggak akan tercapai kalau saya belum dipromosi. That's all gone kalau kita sudah fokusnya itu di karir. Karir ya, bukan job. Bukan. Jadi, bukan job. Karena gini, salah satu alasan kenapa saya pasang position di LinkedIn, saya pasang position, bukan job function gitu ya. Saya pasang position. Position itu berbalik. Saya pasang job function bukan position. Saya itu principal scientist. Kenapa? Karena itu karir saya. Saya itu principal scientist. Apa itu principal scientist? Principal scientist adalah seseorang yang sudah mampu mulai berpikir menjadi kuda yang paling depan gitu ya, melihat peluang, melihat menciptakan sesuatu yang baru yang bisa kita kembangkan gitu, terus kita turunkan sampai itu, entah itu menjadi suatu sampai ke market, entah itu ke market atau enggak kan. Kalau ya kan, kalau percaya kan dari nol kan, dari tesis lah, dari hipotesis ya. Jadi dari situ gitu, saya nggak bilang posisi saya itu apakah section head, apakah manager, apakah itu kaitannya sama job gitu ya. Jadi kalau ngelihat jobnya pusing gitu ya, maksudnya ngurusin orang mau cuti gitu ya, anak buah saya sakit, saya menjaga mesti ke rumah sakit karena dia belum urusan BPJS, itu urusan pekerjaan gitu ya. Saya nggak peduli gitu ya. Tapi pegangannya ke karir, bahwa saya seorang principal scientist, ini yang harus saya jalankan gitu. Sebagai fungsi saya, itu amanah loh. Amanahnya itu bukan hanya. Nah, gini, kalau kita menjalankan suatu position, job function gitu ya. Kalau kita menjalankan suatu position itu granted oleh orang yang ada di job kita. Jadi kan dibilang, kamu udah pantas jadi manajer, kamu udah pantas jadi GM, kamu udah pantas jadi director gitu. Maka semua amanah yang menempel, itu amanah menempel ke sana. Kamu harus bisa memajukan perusahaan, meningkatkan revenue, menghasilkan produk baru gitu ya. Tapi kalau berpegangannya ke karir, itu amanahnya itu dari Allah. Betul. Kamu udah dikasih segini. Kamu tuh harus menjalankan fungsi kamu tuh seperti itu. Gitu. Dan itu adalah sesuatu yang lebih berat, dan kalau kita terima itu sebagai secara ikhlas gitu ya, dan ya mungkin kalau kita sebagai seorang beragama gitu ya, dan sebagai kita tunjukkan sebagai bentuk wujud kita bersyukur gitu ya, kita akan jalankan tanpa kita ngeluh gitu. Ngeluh misalkan, kenapa sih harus saya yang bikin proposal penelitian atau mikirin apa riset baru? Enggak. Itu adalah amanahnya saya gitu, yang harus saya lakukan gitu. Nah, kalau di kantor, makanya saya sekarang mulai membuat division antara anak buah saya juga gitu. Misalkan kalau ini yang kaitan sama job kamu, ini yang bagian karir kamu gitu. Karir kamu apa? Yang pengen di-achieve. Ada anak buah saya yang mengatakan, Pak, saya sini hanya mau cari uang, Pak. Nanti saya kalau udah mau lulus, saya tuh mau bisnis, saya udah punya toko kue. Ada anak buah saya itu setengahnya itu udah pada punya bisnis. Ya, karena dari itu kan sah-sah saja. Jadi tapi yang paling penting dia sampaikan. Yes, itu sekitar 2 tahun terakhir itu saya kan mengubah gitu ya pola pikir, gimana saya coba mengelola anak buah saya gitu. Saya kata gini, saya tuh nggak peduli ya hidup di luar kantor ya, kamu nggak mau punya rental kayak mau punya bisnis, tapi tugas kamu di sini dijalankan. Karena apa? Itu nempel ke job. Job itu responsibility, jalankan. Tapi karir kamu pengen punya yang lain. Kalau misalkan kamu pengen bisa ke karirnya yang lain, nggak apa-apa. Tapi cari irisannya dengan pekerjaan di sini, achieve yang di sini, achieve yang di kamu. Ini saya ini momennya pas gitu ya, teman anak buah saya ada yang lagi resign karena dia jadi direktur, dia bikin perusahaan sendiri sekarang. Bayangkan loh, umurnya tuh 15 tahun di bawah saya. Saya sampai bilang, saya salut, saya aja nggak punya courage untuk melakukan itu ya. Tapi dia cerita bahwa, saya bilang, kamu
mendapatkan sesuatu nggak waktu bekerja di sini? Karena buat saya sebagai suatu atasan, Yang sebagai paling seseorang penting. yang paling penting itu sebenarnya adalah bukan bagaimana saya bisa mencit sesuatu, gitu. Ya. Tapi Ya. bagaimana saya bisa memberdayakan anak buah, menggali bakat, kemampuan, sehingga dia tuh bisa menjadi someone gitu loh. Yang saya bisa proud of. Sebenarnya letak suatu achievement dari seorang atas itu sebenarnya itu ya. Nggak dilihat dari KPI-nya, timnya, atau bisnis unitnya itu terpenuhi apa enggak gitu loh. Itu adalah masalah bisnis gitu yang kita bisa hitung gitu ya. Kalau kita bikin KPI aja kan kadang-kadang untuk scoring penilaian, achieve target or not pun kita bisa set value gitu. Kita bisa buat justifikasi. Tapi kalau untuk karir, itu kita yang merasakan gitu. No. Saya pernah lagi itu debat ya. Kamu kenapa kok nilai KPI-nya jelek begini? Saya bilang gitu. Karena saya nggak mencapai target. Bagi saya. Thank you. Dan saya ditegur. Gitu. Saya ditegur gitu. Tapi ini bad for our business unit. Dan pada saat itu saya sadar gitu bahwa saya harus memisahkan antara karir dan job. Oke, Kak Wangsa, ini saya masuk ke sesi tanya jawab dulu. Saya lihat ada Teh Filika juga, dan 3 juga. Tapi saya yang lesen dulu. Yang pertama Kang Bucah dulu, habis itu Pak Dekan ya. Kang Bucah, mangga Kang Bucah ini namanya bermanfaat loh. Iya, Assalamualaikum Kang Wangsa, apa kabar? Waalaikumsalam. Waduh, sejak lulus baru ketemu lagi Kang Wangsa. Baru ketemu ya? Iya. Lama banget. Ketemunya juga di sini ya. Alhamdulillah ketemu nih. Oke, sedikit aja Kang Wangsa, ini menyangkut biotek ya. Kalau saya sering baca berita tuh salah satu permasalahan industri farmasi itu kan soal bahan baku gitu ya. Yang hampir katanya 90% impor gitu ya. Saya tadi dengar Pak Wangsa banyak melakukan riset, penelitian dengan idealisme owner dari Dexa gitu. Apakah itu diarahkan untuk mengatasi permasalahan itu atau bagaimana itu? Itu satu ya, soal manajemen kaitannya dengan persoalan industri farmasi di Indonesia. Yang kedua, tadi menarik juga tuh Pak Wangsa kisah hidupnya luar biasa ya. Naik turunnya gitu ya. Pengalaman manis dan getirnya gitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kadang kan orang tuh dalam satu titik ya mencapai apa ya namanya tuh, oh ini loh, disinilah saya gitu. Nah itu Kang Wangsa nemunya tuh kapan dan di mana gitu saat ketika Kang Wangsa menyampaikan, oh gua nih scientist, saya ini scientist. Mangga. Very some question. Silakan. Terima kasih Kang Bucah. Waduh nih jadi malu. Sebenarnya kayak saya rasanya kalau untuk hal-hal yang kayaknya aspiratif kayaknya Kang Bucah lebih pasti sudah banyak jadi pembicara. Saya cuma bisa cerita dari pengalaman hidup aja. Tapi saya coba jawab ya. Pertama itu masalah biotek. Masalah biotek itu benar. Ini masalah untuk di industri farmasi di Indonesia itu memang dari dulu tuh kaitannya adalah di bahan baku. Terlepas dari itu biotek atau bukan biotek. Gitu. Karena apa? Karena kita harus akui industri kita itu kan memang dibangun itu industri manufaktur ya dari dulu. Industri manufaktur yang memang dibangun dari yang namanya bentuknya itu adalah assembly dan production. Itu di semua industri mobil kita pun ya, itu nggak ada loh yang namanya industri mobil kita itu yang namanya menciptakan mobil tuh nggak ada loh. Blok itu mesin adalah ada di Indonesia. Kita dapat blueprint, kita bikin kayak begitu, assembly jadi mobil. Tapi apakah kita merancang bahwa bentuk mesin tuh begini, aliran olinya kemana, itu enggak. Dan memang industri juga gitu ya ternyata ya. Betul, itu kalau di farmasi itu malah lebih bahkan ada beberapa yang lebih parah ya. Yang ibaratnya udah beli aja bahan bakunya sampai sini. Kalau yang
itu masih rajin. Masih rajin ya? Masih rajin itu. Yang kalau masih ada petindakan itu rajin itu. Masih kehitung rajin, maksudnya. Ini masih hitung rajin, ada yang cuma labeling. Oh iya, ada yang malah cuma relabeling itu yang, atau dia belinya mungkin di botol besar, dia masukin botol-botol kecil, kasih label. Gitu. Which is buat saya, ya mungkin ya, itu salah satunya adalah bagaimana industri kita terbangun gitu. Karena kalau dilihat ya, ekonomi jalanan kita kan begitu ya sebenarnya ya. Bisnis di Indonesia itu kan banyaknya bisnis yang streetwise sebenarnya gitu loh. Kalau saya nggak tahu, mungkin teman-teman di bidang ekonomi bisa ngasih insight yang lebih banyak gitu, bahwa lihatlah kisah itu pada Taipan yang ada sekarang. Itu nggak ada loh yang namanya mulai dari ngembangin kecil, itu nggak ada. Biasanya dia punya apa, dia bisa jual murah, dia bawa kemana, dia kemas atau dia bikin sesuatu yang unik terus dia jual. Gitu. Nah, bahwa misalkan ternyata ada kaitan dengan entahlah penguasa atau siapa, itu adalah itu bumbu-bumbunya gitu. Nah, tapi untuk yang namanya menciptakan sesuatu itu memang kita dari dulu itu nature-nya nggak begitu ya. Dan itu yang nampaknya mungkin kita harus mulai mulai kita dukung gitu ya. Terus kita timbulkan gitu. Kalau di bidang IT mungkin itu udah ya. IT kan udah. ada tuh. Kalau saya kan ada beberapa anak-anak muda kita yang kelihatan dia punya ide, terus dia nulis skrip, entah itu jadi app, entah itu jadi satu sistem, itu udah. Karena itu melibatkan item-item yang intangible ya, maksudnya nggak sesuatu yang kita sentuh, gitu ya, yang nggak bisa, yang kita nggak sentuh gitu. Tapi kalau untuk industri-industri yang bentuknya memang tangible bentuk gitu, baik itu makanan, minuman, obat, yang ibaratnya akhirnya kita minum, kita sentuh, kita pakai, gitu ya. Itu memang kita masih kurang ya untuk judulnya itu adalah inventif. Gitu. Bahkan sekarang pun kita banyaknya mendengar katanya kata inovasi, innovate gitu ya. Tapi kata invent itu jarang. Ya harusnya invent ya, penemuan baru ya. Dan menurut saya tuh makanya sedih ya kalau misalkan dilihat kalau bagaimana sekarang itu banyak pendidikan kita itu yang diarahkannya ke hilirisasi. Gitu. Harusnya karena apa? Karena justru kemampuan kita untuk bisa menginvent itu karena kita betul-betul menguasai ilmu dasar gitu ya. Jadi kita tahu apa sih falsafahnya gitu ya, sehingga kita itu bisa melihat, oh sebenarnya konsepnya tuh ini. Kalau konsepnya itu terpenuhi, dari konsep itu kita buat suatu hipotesis, menjadi tesis, kemudian menjadi suatu prototipe gitu. Nah, kita kan enggak, kita selama ini kan udah yang setengah jadi. Nah, itu sayangnya kalau pendidikan dasar kita memang masih kurang sih. Kalau dilihat kan memang MIPA itu dari dulu jurusan yang kayaknya dead end gitu ya, kalau udah lulus, kalau nggak jadi dosen, jadi guru, atau kalaupun misalkan berkarir di bidang lain itu dibilangnya pindah jurusan. Sebenarnya itu juga nggak benar ya kalau dibilang pindah jurusan. Karena apa? Karena MIPA itu ilmu dasar gitu ya, yang kalau kita bisa kuasain, ya sebenarnya kita akan sangat powerful. Gitu. Jadi kalau balik lagi tadi pertanyaan kamu ke biotek, di Dexa memang diarahkan ke sana. Itu makanya kalau di bidang, kalau yang mengikuti ya berita-berita farmasi, sekarang kan lagi gaung-gaungnya Omai ya, obat modern asli Indonesia. Pokoknya kalau baca tentang obat herbal, itu pasti dibilangnya Omai. Dan itu saya sih cukup ikut berbangga ya, karena saya nggak ikut membesarkan gitu ya. Itu Dexa leading di situ gitu. Yang namanya kita punya pengobatan ayurvedik dari zaman dulu ya, tradisional. Cuman ya stay sebagai pengobatan tradisional yang ibaratnya levelnya mbok jamu gitu, nggak sampai ke level besar gitu ya. Dan sebenarnya salah satu misi awalnya adalah ya kita naikin deh derajatnya dari jamu jadi obat gitu. Kayak Sido muncul kali ya, Sido muncul tuh udah mulai kali ya. Kalau Sido muncul kan memang kuatnya di jamu ya Kang. Di jamu. Nah, cuman kan masalahnya kalau jamu itu kan basisnya ekstraksi nih, wah nih teman-teman dari kimia organik nih.
ekstraksi dan kimia fisik ya. Ekstraksi kemudian ya setidaknya diambil bagian yang menunjukkan ada apa efek gitu ya. Iya. Nah, yang dilakukan oleh Dextra itu kan sebenarnya adalah melanjutkan gitu. Jadi kalau udah diekstrak, ya Oke. kemudian yang seperti teman-teman di kimia organik lakukan gitu loh. Dari ekstrak ini kemudian dimurnikan, dari kumpulan jadi jumlah senyawanya dari ratusan, tinggal puluhan, tinggal belasan gitu ya. Sampai pada akhirnya di mana kita bisa mendapatkan satu senyawa yang memang dia adalah yang menyebabkan efek dari itu. Nah, sebenarnya kan obat sintetik dulunya juga kan berasal dari begini caranya. Ya. Itu Red Book-nya Jerman itu kayak gitu memang awalnya. Nah, cuman kalau di kami, kalau kita mau bikin sampai levelnya satu senyawa kan mahal. Ya. Progresnya itu ekstraksi bahan alami itu kan teman-teman di kimia organik gimana susahnya untuk dapatin satu senyawa gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah kita akan stop pada satu bagian ya atau satu fraksi di mana kalau diuji cobakan itu masih memberikan khasiat, masih memberikan dan efeknya itu tidak ada, efek keamanannya itu tidak ada gitu, jadi tidak menyebabkan efek samping gitu. Nah, itu dibuktikan di mana? Dibuktikannya di uji klinis. Gitu. Dan ini yang membedakan antara obat dan jamu. Gitu. Jadi kalau di Badan POM itu paling rendah levelnya itu obat, jamu gitu ya. Jamu itu sebenarnya udah ada bukti empiris kayak misalkan kalau jahe, kalau misalkan itu kalau buat apa kencur, buat apa itu bukti empiris tuh, itu bisa jadi jamu. Nah kemudian abis itu naik bisa menjadi OHT ya, obat herbal standar. Jadi nanti obatnya itu obat herbal gitu ya, ekstraksinya diambil, tapi kemudian sudah ada uji-uji tambahan. Apakah itu ke hewan uji, ya kemudian kita juga sudah bisa menunjukkan profil bahwa setiap kali kita mengekstraksi dari jahe gitu ya, atau misalkan setiap kali kita kalau jahe itu kita potong-potong, ya sederhananya ya, jahe kita potong-potong, kita rebus misalkan jahe satu airnya itu sepanci kecil gitu ya. Nah, kalau OHT itu bagaimana caranya setiap kali kita melakukan, kalau kita ambil air rebusannya, itu isinya selalu sama. Nah, itu kan yang nggak pernah dicek sebenarnya kalau untuk jamu. Soalnya kalau nanti kita mulai berpikir kan, kalau jahenya ditanam di Sumedang, gimana gitu ya. Kalau jahenya diambil dari Kota Padang, gimana gitu. Nah, itu. Dan yang menunjukkan itu bagaimana bisa beda-beda ya kandungannya. Beda. Karena gini, Kang Bucah, kami punya satu produk ya untuk diabetes ya. Itu basisnya itu dari kayu manis sebenarnya. Yeah. Itu tuh hanya ada 2 tempat di Indonesia yang memang bisa memberikan hasil yang konsisten dan sama. Jadi kita nggak bisa dari tempat lain. Ya. Nah itu makanya, itulah mulai masuk ya ilmu-ilmu lain gitu loh. Kayak ilmu pertaniannya masuk, pertanian masuk, pertanahan masuk, sampai ya berita yang kami pantau tuh nggak cuma masalah pertanian loh. Cuaca. Kebakaran di Riau menyebabkan kabut asap selama sekian bulan. Itu buat kami tuh mikir loh. Karena apa? Karena salah satu sumbernya itu ada di Sumatera gitu ya. Kalau misalkan climate kalau climate di daerah itu berubah gitu ya, mungkin jenis hujannya itu lebih asam dibandingkan tahun sebelumnya, itu akan menyebabkan perubahan profil dari bahan baku. Nah kalau perubahan profil bahan bakunya itu terjadi, itu obatnya belum tentu bisa dijamin akan menghasilkan obat yang sama. Nah itu yang menyebabkan kita tuh bisa naik level jadi OHT. Nah, itu OHT. Nah, kemudian kalau dari obat fraksi ini kita lakukan uji klinis, kemudian lolos dari uji klinis, itu baru menjadi obat fitofarmaka. Itu yang dikatakan sekarang. Dan jujur aja, komitmen untuk melakukan uji klinis itu berat. Mahal. Ya, pertama mahal ya. Mahal karena apa? Kita harus punya responden minimal kalau nggak salah tergantung dari klaimnya ya. Itu contohnya nih, kita butuh 500 orang pasien. Gitu ya.
Ya kayak 500 pengujian orang vaksin kemarin aja ya. ya. Jadi kita harus pilih 500 orang pasien. Nanti 500 ini ya, itu misalkan ujinya selama berapa lama? 2 tahun. Selama 2 tahun itu kita nanggung biaya kesehatan, kita melakukan monitoring dia makan apa aja. Terus apakah dia obatnya itu dia makan secara benar Rutin. gitu ya, rutin gitu, nggak telat-telat, nggak lewat-lewat. Itu kita pantau selama 2 tahun Yes. dan dibayar. Baik. Dan dibayar itu mahal gitu ya. Hmm. Nah, kemudian dengan adanya BPJS, itu positif dan negatif sebenarnya ada BPJS. Karena apa? Karena BPJS itu biasanya tidak mau menerima tindakan Bukan lanjutan. yang belum selesai. Oh, Jadi misalkan kalau ada orang yang terdiagnosis, contohnya kanker ya, Ya. terdiagnosis kanker. Kemudian kita ikutkan program uji klinisnya untuk kanker, karena kami punya obat anti kanker yang dari bahan alam gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan udah 2 tahun nggak kelar, itu nggak, biasanya BPJS nggak mau terima, karena apa? Mereka tidak melakukan intervensi apa-apa sebelumnya. Bisa aja ini yang mereka iya. tindakannya itu sebenarnya adalah efek dari yang kita lakukan selama 2 tahun. Jadi semakin orang yang enggan untuk ikut uji klinis. Oke. Ada alasan lagi, makasih. Kalau saya simpulkan, kalau di kalau di buku komik dulu tuh yang kamu saya sebut tuh, Anda mau hidup lama, ambil bunga wijaya kusuma di puncak gunung itu pada bulan ini. Jadi itu yang kamu saya sebut. Jadi belum terstandar ya Kang ya, belum terstandar. Jadi dari cost-nya tinggi untuk membuat terstandar itu apa intisari dari pertanyaan yang Kang Bica. Penjelasan Kawangsa itu, dan begitu itu ditranslate ke industri, that really need commitment. Dan itu saya sambungkan kembali dengan cerita tadi, bagaimana saya bisa melihat ada value dari perusahaan. Karena itu membuat komitmen itu harus berangkat dari value ya. Kan riset selama belasan tahun. Jadi obat yang sekarang udah ada di pasarnya itu risetnya itu sekitar 5-6 tahun. Betul. Risetnya kok. Risetnya doang. Dengan ada kemungkinan gagal. Ya. 5-6 tahun. Kemudian habis itu kita bangun kapasitas untuk yang memproduksi dengan skala yang cukup besar. Ya. Terus melakukan uji klinis. Uji klinis pun nanti bisa nggak lolos gitu ya. Bisa nggak lolos. Nah, itu rata-rata sekitar 8 tahun deh. Ya, tapi Pak Iman, ini saya sampaikan, tapi jangan lihat seremnya doang. Kembali yang tadi pengalaman Kang Wangsa di sesi pertama, kalau Anda beriman, percayalah itu bisanya si A gagal, Allah akan dipindahkan ke achievement di B. Sesuatu yang kita harus pahamin itu, gitu ya. Ya Newton segala, karena kita disuruh berusaha dulu kan, pasti akan dipindahkan begitu. Pak Dekan, mau nggak tadi saya mendingan dapat anak yang baru ya, yang nggak skillful gitu ya, tapi punya attitude yang bagus. Kamu tuh ternyata ya bisa melakukan perancangan konsep yang jauh lebih unggul karena kamu udah ada skill set yang kamu acquire dalam kamu melaksanakan job ini gitu. Nah, reward akan datang. Kalau once kita udah punya skill set, once kita udah punya kompetensi dan kita udah tahu track mau di mana, next adalah bagaimana kita bisa melihat peluang dan kita mempunyai keberanian untuk nge-grab peluang itu. Itu entrepreneur.